Jadi memang saat ini adalah 2 tahun terakhir ini kita berbisnis untuk spot konstruksi itu benar-benar berdarah-darah. Berdarah-darah, sudah harganya tidak baik, pembayarannya juga lama banget. Lama banget. Sehingga kalau bisnis kita Pak Berli benar-benar harus memilih teman yang enak. Memilih teman yang enak, ya kalau kita bisa retail tunai 1 bulan dapat uang, ya bersyukur saja kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, alhamdulillah. Kali ini saya lagi kumpul-kumpul dengan teman lama semuanya, wajah-wajah lama tapi menarik untuk dibuat diskusi pada sore hari ini ya. Kalau Anda semua itu ketemu sama orang-orang top dan melakukan podcast atau melakukan observasi, wawancara, dan seterusnya itu sudah biasa. Kali ini teman-teman sendiri nih, acaranya santai. Ini namanya Pak Eko Marhendro. Wah, ini yang terkenal dengan konsultan ekonomi, mantan di Varia Usaha Beton. Nah, itu. Salam untuk Varia Usaha Beton, teman-teman. Ini ada Pak Iqbal, sarjana hukum, ya, dia pengusaha, juga sekarang ini lagi bersama-sama dengan kita, ya, itu. Ya, meskipun wajahnya merengut gitu, tapi hatinya baik, oke? Nanti kita diskusi. Ini Pak Eko, akhir-akhir ini situasi semakin sulit ya di perusahaan-perusahaan. Sekarang ini tambah lama, ya banyak kendala-kendala yang harus dihadapi. Mungkin ya, barangkali sedikit, ya kata-kata dari sampean, pengalaman-pengalaman, harusnya bagaimana sih perusahaan-perusahaan sekarang ini untuk bersikap. Nah ini bisa sharing sama teman-teman. Ya toh, monggo Pak Eko. Nah, tarik Pak Eko. Terima kasih Pak Berni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang dalam situasi pandemi itu semua hampir perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang construction, konstruksi dan semuanya itu benar-benar tiarap. Jadi kita ini kalaupun melaksanakan suatu pekerjaan itu benar-benar harus berhati-hati. Jadi memang saat ini adalah 2 tahun terakhir ini kita berbisnis untuk spot konstruksi itu benar-benar berdarah-darah. Berdarah-darah, sudah harganya tidak baik, pembayarannya juga lama banget. Lama banget. Sehingga kalau bisnis kita Pak Berli benar-benar harus memilih teman yang enak. Memilih teman yang enak, ya kalau kita bisa retail tunai 1 bulan dapat uang, ya bersyukur saja kita. Ya kan, karena apa? Ya memang bisnis kita ini banyak dipengaruhi persaingan yang sangat ketat. Ya kan, sangat ketat, dan di situ bermunculan beberapa perusahaan-perusahaan yang besar tetapi juga kondisinya tidak besar. Situasinya supaya berdarah-darah semua lah kita sekarang ini. Ya banyak teman-teman yang sekarang nafasnya sengal-sengal, sesak nafas. Semoga tidak kena COVID saja. Sekarang permasalahannya bagaimana itu mengatasinya? Misalkan ya kita sebuah usaha, ya bagaimana untuk mengatasi itu? Penting itu kayak tips-tips. Iya. Kita bertahan aja dulu lah. Iya, kita bisa bertahan dengan kondisi yang ada itu sudah cukup lumayan. Bagaimana caranya? Sekarang bertahan itu pasti kita mengambil pangsa pasar yang retail, ya seperti itulah.
Yang retail sedikit ya Pak Eko? Iya, retail sedikit dan aktivitas kita yang harus kita sesuaikan. Aktivitasnya harus kita sesuaikan supaya nyucuk itu antara betul. Ya, itu tanggungan. namanya memang besar pasak daripada tiang memang. Nah, tiangnya itu yang harus kita sesuaikan. Pasaknya yang harus kita samakan. Lah ya, tipsnya gimana? Tip. Apakah kita harus ngatur keuangannya atau menjual aset? Paling gampang itu adalah kita merestruktur aset Pak Ferry untuk penguatan keuangan kita. Itu salah satu memang. Karena apa? Memang saat ini siapapun ada beberapa perusahaan yang akhirnya juga dipilotkan oleh kreditur perbankan. Nah, kita harus benar-benar bisa mengkondisikan bisnis kita dengan kemampuan ya keuangan ya harus dikuatkan dengan cara apa? Ya kita mulai menjual aset-aset yang tidak produktif. Menjual pun tidak mudah, Pak. Betul, memang kita itu menjual apapun saat ini belum tentu dapat harga yang baik, Pak. Iya. Pasti itu. Karena apa? Banyak orang-orang yang juga mengalami seperti itu, lagi jual-jual Pak Berni. Jual-jual aset. Dan harganya juga tidak ada yang menarik. Jadi kondisi ini benar-benar pandemi yang berdampak sangat signifikan terhadap semua bisnis kecuali kuliner. Tapi nggak bisa kita bersandar dengan situasi pandemi terus kita harus bertindak yang tidak produktif gitu loh. Sekarang tindakan produktifnya itu bagaimana gitu loh? Nah, itu tadi produktivitas alat kita yang ada, yaitu yang kita maksimalkan. Misalnya kita punya proyek yang signifikan cuma butuh TM5, ya sudah. Yang lainnya kita bisa kita sewakan. Secara umum berarti kita maksimalisasi alat. Betul. Tetapi bagaimana dengan kalau tidak bisa tercapai maksimalisasi alat saja gitu? Saat ini kan memang kondisi, kalau kita ngomong kondisi pangsa proyek juga terbatas. Enggak, berarti sebaiknya apakah ini harus di closing atau terus bertahan gitu? Kalau kita bisa bertahan, ya kita memang mengkondisikan perusahaan kita harus bertahan dulu. Kalau tidak bisa bertahan, ya kunci terakhir ya kita harus mulai mengurangi sesuatu yang kurang produktif. Berarti kita sudah ada eman-eman ya. Iya, harus ada sebuah keputusan yang berani, sehingga kita memulai dengan hal-hal yang baru, terobosan baru gitu ya. Harus bisa menjustifikasi bisnis kita masih cukup seperti ini atau harus berubah. Bisa enggak kita kalau situasi seperti ini gandeng misalkan? Gandeng sih sekarang ini ada loh Pak Eko, orang-orang tertentu atau anak-anak baru ABG itu yang punya duitnya juga banyak dia. Betul, kita bisa melakukan sinergi kerjasama, salah satu contoh. Bisa, cuman kan apa bisnis akan kita bidik misalnya? Tetap berarah ke konstruksi atau beralih bisnis. Ya misalnya, sekarang ini kan kalau kita ngomong proyek bendungan, proyek tol, semuanya seperti itu. Kita punya uang pun belum tentu kita memperoleh kue yang enak. Ya itu persoalan. Kalau kita tetap bertahan untuk mengkondisikan dengan proyek. Tetapi kalau kita mau mengalihkan bisnis kita itu apa saja yang bisa kita kelola di dalam anggaran perusahaan kita. Misalnya hanya ready mix dan hanya crusher, ya sudah, kita tidak bisa bergerak kemana-mana kecuali ada perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar perusahaan. Berarti harus keluar dari permasalahan itu. Ya, terus apa lagi Pak Eko? Mungkin barangkali bisa disampaikan. Ya memang semoga kita tahun 2021 ini ada perubahan sehingga ekonomi kita mulai bangkit, kita bisa memulai dengan kondisi yang baru dan bisnis yang lainnya mungkin ya terutama konstruksi bisa seperti sebelumnya 2016, 2017. Nah, kalau itu apakah bisa, masih menarik konstruksi itu untuk ke depan? Ya kalau kita memang merubah
cara kerja kita lebih efisien, lebih efektif, sebenarnya menarik. Kita ini tidak pernah sadar bahwa fixed cost kita ini sebenarnya lebih berlebihan, Pak. Ya apa yang berlebihan? Iya, karena gini, kadang-kadang kalau kita hitung, fixed cost kita ini melebihi dari standar yang sebenarnya. Contoh, kita ini kan setiap plan itu kan paling tidak punya SDM 25 orang. Padahal truck mixernya cuma 10. Nah, disitulah sebenarnya yang paling banyak itu harusnya sopir TM. Ya, penunjangnya nggak usah banyak-banyak. Operator itu paling butuh berapa, maintenance butuh berapa. Nah, disitulah kadang kita ini di situ kurang efektifnya Pak kita ini. Berarti itu kalau bisa untuk operator itu dikurangi, ya toh, dengan adanya teknologi, Betul. mungkin menghadirkan teknologi, Iya. Itu lebih diutamakan ya. Jadi Iya, kita beban tetap itu harus dikurangi gitu ya. betul. Karena kita ini kadang-kadang menghitung beban tetap kita itu bisa 100.000 per kubik sendiri, tanpa kita sadari Pak. Terlalu mahal. Nah, betul. Nah, sehingga kalau kita mau mempersiapkan tetap bekerja di ready mix, sistem kita harus benar-benar kita perbarui Pak. Di samping sistem apa lagi Pak? Iya, kemampuan modal kerja kita juga harus kita bangun lagi supaya kesiapan sistem dan finansialnya itu menjadi supporting utamanya seperti itu. Oke, ini selingan Pak Eko ya, tak kayak tebaan ya. Kalau iso jawab berarti ya IQ-mu harus lumayan lah gitu ya. Saiki ku apa yang di bawahnya udel, di bawahnya pusar itu yang bisa naik turun? Apa? Jenenge apa iki? Dongkrak lah. Loh, salah. Oh, salah. Tebak-tebakan ayo. Di bawah udel, di bawah pusar. Di bawah pusar. Sing iso naik turun. Kaki. Di bawah pusar, di atasnya dengkul. Oh, ngomong. Iya. Kan di atas, di bawah pusar kita para kaki kan bisa. Ayo. Kan gitu loh. Karena jauh pinter kayak didak karena apa itu? Lutut. Katok ya. Katoke. Wes letter. Ya, berarti ngono pikiranmu wis enggak kan macam. apa ngomong dulu nisar itu ndure lutut kan pupu ya. Lah iya. Itu tadi wes letter. Oke ya. Semangat. Ya lah. Ngono ceritane. Tadi iku tips-tipsnya apa ndelok ono bae kalau tips-tipsnya untuk mempertahankan sebuah perusahaan itu Pak. Itu tuh tadi berkesimpulan beban tetapi itu kurang ono gitu ya. Terus hadirkan teknologi di situ ya. Operator-operatornya biar berkurang gitu atau dioptimalkan di tempat lain gitu ya yang lebih anu. Terus mungkin omset harus ditambah Pak ya. Kalau itu kan Omset ya dipertahankan terus ya pertimbangannya kalau memang sudah mampu semuanya dan bisa berjalan dengan bertahan saja itu cukup running go on. Jadi, tetapi kalau sudah tidak bisa bertahan